Rupa-rupanya netizen belum habis merujak Bapak UU Ruzhanul Ulum, ex-wakil gubernur Jawa Barat. Soalnya beliau ini terlalu berambisi menjadi seorang gubernur Jawa Barat. Dan dalam pidatonya ketika di Partai PPP menggebu-gebu mengatakan, saya paling tahu. Seolah-olah saya paling tahu Jawa Barat. Seolah-olah saya paling tahu Sukabumi, Bandung, Garut, Bekasi, dan lain sebagainya. Pokoknya saya sih paling tahu. Saya paling layak menjadi gubernur Jawa Barat selanjutnya. Pak Ustadz Abdul Somad mengatakan, ketika orang yang selalu saya paling yang suka bilang saya ini itu ada 4 kata Pak Uwas. Yang pertama setan, yang kedua Firaun, yang ketiga Bapak, yang keempat titik-titik lupa lagi saya. Ada satu pun alasan ia layak jadi gubernur. Di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi justru sedang memberantas premanisme. Kang Deddy Mulyadi justru sedang memberantas perusahaan hutan dan lain sebagainya. Jadi jelas Kang Deddy Mulyadi mah gitu. Coba kita lihat dulu nih. Jawa Barat memang provinsi terbaik. Kini punya sistem ubah sampah jadi energi listrik. Bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, KDM melakukan groundbreaking di TPPAS Legok Nangka sekaligus meresmikan dimulainya proyek tersebut. Eits, tapi kok Ridwan Kamil nggak kelihatan? Lagi sibuk apa ya dia? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, ini tentu saya hari ini sangat bersyukur yang diusahakan semenjak awal dengan beragam ikhtiar dan beragam kendala, akhirnya terlaksana juga. Ini sudah 2 kali tender ya, 2018 mau tender. Dirubah supaya tipping-fee-nya lebih murah. Ternyata diawali lagi prosesnya. Akhirnya ternyata 2023 ya, 5 tahun. Tapi apapun urusannya yang penting jadi sekarang. Dilanjutkan, jangan padu putih gubernur. Di Pak Aher memulai proses administrasi selesai beres di sejak era saya Pak, dan sekarang zamannya Pak yang konstruksi. Mudah-mudahan cepat selesai supaya sampah di Honorea beres. Jadi kesimpulannya adalah Kang Aher memulai, Pak B mengakali, saya mengeksekusi. Jadi mantap, terima kasih. Pokoknya listrik Caang runtah hilang. Tadi saya bicara dengan Pak Presiden adalah, saya bilang Pak, ada keanehan di Republik ini. Apa keanehannya? Dana bagi hasil migas, keuntungan dari PT Pertamina diserahkannya harus melalui BUMD. Kenapa tidak langsung ke kas daerah? Dampaknya apa, Pak? Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD-nya tidak dimasukin ke kas daerah, dibikin anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini saya analisis terjadi, dan kata Pak Presiden akan segera dirubah peraturannya, mudah-mudahan ke depan. Saya hal-hal yang aneh di Republik ini harus segera dirubah. Nanti Pak Ketua DPRD minggu depan yang aneh akan saya rubah lagi, yaitu Pemda Jabar kerjasama dengan PT Damri untuk membuat angkutan Trans Jabar. Kemudian Pemda Jabar bayarnya harus ke BUMD Jawa Barat. Jasa sarana nanti bayar ke Damri. Jasa sarana dapat 2. Satu, dari 120 miliar dia dapat 5%. Yang kedua, dari pendapatan provinsi dia harus dikasih operasional. Mulai bulan Agustus, coret langsung dari Pemprov Jabar dengan Damri. Gak ada lagi lewat jasa sarana. Ini BUMD percaloan sangat luar biasa. Ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja, banyak. Kemana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, kerjasama dengan PTA, PTB, ratusan miliar, uangnya berubah menjadi piutang, bukan masuk ke kas daerah. Nanti BUMD di Jabar hanya satu, namanya Sangga Buana. Dia penyangga dunia dan sampai akhirat bila perlu. Dengan satu pesan, hal-hal teknis sering terjadi. Pak Kapolda, Pak Pangdam, biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam di sini. Nanti setiap mobil lewat, gocap. Nanti datang lagi kelompok ini ngajuin proposal untuk Agustusan. Tidak diberi, marah. Saya katakan, saya akan minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Gak boleh datang siapapun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir dan sejenisnya. Ini adalah jaminan. Saya katakan, saya menyatakan perang terhadap premanisme. Kenapa? Kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja. Nanti orang melihat di media sosial, nggak usah kerja, cari rokok cukup ngumpul, mabok dikit, marah-marah sebentar, dapat duit. Nanti yang kerja beneran jadi kecil. Saya katakan tidak boleh. Orang ingin dapat uang maka harus berkeringat dan bekerja. Ini cara berubah mindset orang Jawa menjadi maju. Terima kasih pada pemerintahan Jepang, para investor dari Jepang, dan juga akan bergabung para investor dari Warna. Jepang dan Belanda adalah masalah Indonesia, Jepang dan Belanda adalah masa depan Indonesia. Saya tiap hari meniduri Jepang dan menunggangi Jepang. Mobil saya buatan Jepang, motor saya buatan Jepang. Mobil sering saya tidur, motor sering saya tunggangi. Terima kasih. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Saya orang Tasikmalaya, saya orang Mananjaya, tapi saya tahu Bekasi, saya tahu Indramayu, saya tahu Bandung Raya, karena saya. Kalau ada orang ngomong saya kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Firaun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Saya. Memangnya kamu siapa? Ketagihan 45 miliar sehingga dia berkata, saya layak jadi gubernur. Saya layak menjadi gubernur Jawa Barat karena saya punya solusi untuk Jawa Barat. Saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya ada pengalaman tentang Jawa Barat. Katanya saya layak jadi gubernur Jawa Barat karena saya punya pengalaman dan solusi.
Pengalaman naon? Mari kita bedah. Pada apal sareanya lamun ulum teh mantan Wagub Jabar tahun 2018 nepi ka tahun 2023. 5 tahun mendampingi Ridwan Kamil. Coba naon cenah anu tercatat resmi oleh Biro Kesra Sekda Jabar bahwa Yayasan Al-Rushan milik keluarga di Manunjaya Tasikmalaya tercatat narima 45,16 miliar dana hibah APBD Jawa Barat di tahun 2020 nepi ka 2024. Anu rincianna kieu ku aing dirincikeun ngarah jelas eces. Kahiji di tahun 2020 narima 658 juta rupiah. Kedua di tahun 2020 hiji narima 8,8 miliar ajang STAI. Nu katilu 2022 sampai 2023 narima 32,5 miliar sekaligus. Ajang naon cenah gede-gede teuing. Anu 30 miliar diperuntukkan ajang nyieun gedung rektorat. Terus anu 2,5 miliarna ajang Ponpes. Anu kaopat di tahun 2024 narima deui 2 miliar. Eta penyataan kabeh teh diakui ku Biro Kesra. Terafiliasi eta teh dulur-dulurna ulung si pemburu dana hibah jeung leubeut badak. Sementara pada kenyataan di lapangan, loba pasantren leutik teu kaurus atapna bocor, lantaina parareupes, dindingna kumel, para kolot-kolot hayang nyakolakeun anakna atau hayang ngasupkeun anakna jadi santri ge kudu mayar boborot. Bahkan loba pasantren leutik ngajukeun proposal 3 tahun oge masih keneh teu cair-cair. Dengekeun ku ceuli manehnya ulung. Masyarakat lain soal benci dana hibah, da dana hibah teh pada dasarna perlu. Tapi keadilan jeung distribusina sing euceug, entong beunang sabelah hayo we ka tempat yayasan siap. Bahkan KDM menyebutkeun lamun selama ini teh penyaluran dana hibah teh teu merata sama sekali. Leuwih cenderung kanu deukeut jeung politik, jeung partai. Sementara pasantren anu leutik mah tigerat sangsara anger. Matakna ayeuna ku KDM ditutup sama sekali diganti ku beasiswa santri. Jadi sia babarawakan wae ulum, lain teu ngarti maneh mah masyarakat. Yang ayeuna maneh babarawakan ajol-ajolan hayang jadi gubernur. Sementara tolak ukur pemimpin mah nya gampang. Salah sahijina bisa diukur bagaimana si pemimpin itu bisa ngurusin orang lemah. Lain kalau kapal bagaimana cara memperkaya lingkaran dirinya sendiri. Si gampang. Maka cek aing terus maneh orasi di panggung nyebutkeun aing pantas jadi gubernur, saya pantas jadi gubernur. Karena saya punya solusi. Solusi naon? Solusi ngalirin dana 45 miliar ke yayasan sorangan. Sementara Jawa Barat itu butuh 50 juta solusi untuk mengatasi jalan macet, sampah numpuk, pekerjaan, pengangguran, pendidikan, pembangunan, nepi ka kesehatan. Tinggal untuyan eta mari ukur boga solusi hiji dana hibah. Mangga sebelumnya ulun aing rujit teuleuna. Rakyat Jawa Barat geus pintar, jejak digital ente teh nya geus terpampang besar. Bahkan bisa diakses ke umum. Kebusuk-kebusukan maneh jeung orang-orang di sekitar lingkaran politik maneh. Kenapa saya harus menjadi gubernur Jawa Barat? Karena saya punya solusi untuk membangun Jawa Barat. Karena saya punya ide untuk membangun Jawa Barat. Termasuk saya sudah pengalaman selama 5 tahun berada memimpin wilayah Jawa Barat. Hayang ngabangun Jawa Barat mah kamari. Keur Bapak UU dipercaya jadi wakil gubernur Jawa Barat ngadampingi Ridwan Kamil. 5 tahun Pak UU berkuasa, mendampingi Ridwan Kamil. Walaupun jadi wakil, setidaknya Pak UU mempunyai ide dan gagasan yang bisa didiskusikan dengan Ridwan Kamil. Pembuktiannya kemarin, bukan setelah tidak jadi apa-apa, Pak UU koar-koar ingin membangun Jawa Barat. Tapi kan jadi wakil mah terbatas kewenangannya, berbeda dengan jadi gubernur. Betul. Pak, ketika Pak UU jadi wakil gubernur Jawa Barat saja, edan tah, dana hibah diduga ngucur ke yayasan Pak UU. Tuh elem-elem, 45 miliar. Coba lamun misalkan 45 miliar eta dipergunakan jangan bangun jalan. Sabaraha kilometer tah nu geus dibangun ku Pak UU. Coba lamun misalkan 45 miliar eta dipergunakan jangan bangun sekolahan. Sabaraha sekolah nu geus kabangun ku Pak UU. Coba lamun misalkan 45 miliar eta dipake mayar hutang ka BPJS. Bener masyarakat terjamin kesehatanna. Ayeuna ketika Pak UU sudah tidak menjabat, koar-koar, si paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, si paling bisa membangun Jawa Barat, si paling berpengalaman. Kemarin ketika menjabat ngabuktikeun ayeuna mah geus telat. Apalagi masyarakat geus apal di zaman Ridwan Kamil jeung Bapak UU Ruzhanul Ulum. Dana hibah ugal-ugalan, jalan-jalan di provinsi Jawa Barat masih banyak yang rusak. Ulah ngomong ke Jawa Barat, Tasik we di Tasik. Tahu kan pernah menjabat 2 periodenya jadi Bupati Tasik. Hasilnya? Jalan di Tasik apakah geus alus kabeh? Saya masih ingat kene ketika jalan proklamasi ya, jalan proklamasi Rengas Dengklok. Eta teh jalan provinsi, hayang alus, hayang di hotmik, melaan naon? Melaan nyulik Pak UU kan? Masih inget teu ketika masyarakat Rengas Dengklok nyulik Pak UU. Pak UU tita ngarasakeun kumaha eta ngalewatan jalan rusak Rengas Dengklok. Lamun teu kitu nepikeun ka iraha eta jalan dialusan. Terus zaman KDM ayeuna gogorokan di sosial media oge langsung dibeneran. Zaman Pak UU mah kudu nyulik heula masih inget teu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.